kedatangan bangsa asing ke Nusantara, Portugis menemukan rempah-rempah di daerah Nusantara. Di antara daerahnya tadi di daerah Malay. Itu ada kerajaan apa? Kerajaan Malaka. Selanjutnya kalau di Indonesia daerah mana? Ada Pulau Maluku ya. Nah, dan dikuasai hingga abad itu satu abad. Dari tahun 1512 hingga 1615. Nah, Masehi itu. Berarti satu abad. Satu abad itu berapa tahun? 100 ya, 100 tahun. Dua, selain Portugis, bangsa Spanyol. Spanyol datangnya itu ke daerah timur wilayah Indonesia. Indonesia bagian timur. Itu masih tadi sama seperti yang didatangi oleh bangsa Portugis. Spanyol juga ke daerah mana? Maluku ya. Nah, menyusul Portugis. Portugis pulang, datang Spanyol. Nah, kalau bangsa Spanyol itu rencananya ada 3 datang ke Indonesia. Pertama, mau memburu kekayaan, mencari emas. Karena negara kita banyak pertambangan emas dari dulu, perak, kan rempah-rempah dan bahan tambang lain ya yang ada di negara kita, negara Indonesia. Yang kedua, yang diburu itu kejayaan, kekuasaan ya, ingin berebut kerajaan-kerajaan yang ada di negara kita, negara Indonesia. Tuh, maksud dari Portugis, Spanyol ya, Spanyol. Di Spanyol itu ada kerajaan apa? Kalau tadi ada kerajaan Malaka di Portugis, kalau di Spanyol ada kerajaan apa? Kerajaan Ternate. Bahkan orang Spanyol itu memberikan julukan bukan julukan, dukungan ya. Bangsa Spanyol itu memberikan dukungan kepada kerajaan Ternate itu dan kerajaan Tridore. Tapi sebenarnya dukungan yang diberikan oleh bangsa Spanyol itu ada sepihak yang dirugikan. Dengan kedatangannya bangsa asing, yaitu bangsa Spanyol, hingga mereka yang ada di daerah Maluku itu mengadakan perlawanan dan berusaha mengusir bangsa asing itu yang ada di daerah kita, daerah Indonesia, di Maluku dulu ya. Tuh ya kisahnya bangsa Spanyol menyerang daerah Maluku. Kebanyakan di Maluku itu wilayahnya wilayah perangan dari dulu. Hingga sekarang sering terdengar di daerah Maluku itu wilayahnya wilayah konflik, wilayah peperangan. Sering terjadi perang di Maluku. Ternyata sejarah juga menceritakan dari dulu di zaman Portugis, zaman Spanyol. Coba edisi yang ketiga ada cerita singkatnya di kisah bangsa Belanda yang datang ke negara kita. Kalau bangsa Belanda itu ke daerah mana coba? Yang sudah Bapak sampaikan di pertemuan yang lalu di negara Indonesia. Ada di catatan dibaca. Daerah dekat dengan kita ya. Nah, kalau kita ada di Kabupaten Garut, sana Tasik, sebelah sananya lagi Banten. Ke daerah Banten, Belanda itu Banten. Banten itu sukunya suku Sunda. Makanya di dalam sejarah juga diceritakan buku kuno asli bahasa Sunda itu dibawa oleh bangsa Belanda kemana? Ke negaranya. Maka tidak aneh hingga sekarang ada bangsa Belanda yang belajar di negara kita di Indonesia. Sengaja dari Belanda datang ke Bandung mau belajar bahasa Sunda. Kalau kalian tidak percaya nanti udah dewasa ya, ke sana untuk mencoba melihat peristiwa tersebut. Belanda datang ke Banten dan juga sama seperti yang lain tadi menguasai wilayah, utamanya wilayah perdagangan. Sehingga apa yang terjadi? Ya, peperangan lagi di daerah Banten. Ada kisah lain. Bangsa Inggris setelah Belanda, tadi awal Portugis, Spanyol, Belanda, lanjut ke Inggris. Datang lagi setelah Belanda itu ada yang datang lagi menyusul bangsa Inggris. Datang ke Indonesia itu melalui jalur laut. Sudah ada kapal mungkin dari dulu ya. Untuk apa? Perdagangan rempah-rempah. Dengan perdagangan tersebut mereka merasa beruntung, merasa hasil. Maka bangsa Inggris tersebut untuk melanjutkan dagangnya di negara kita.
setelah itu bukan hanya berdagang, oh ternyata melakukan penjajahan hingga terjadi berlawanan lagi. Nah, itulah contoh cerita bangsa asing datang ke negara kita, negara Indonesia. Mulai dari bangsa Portugis, bangsa Spanyol, bangsa Belanda, dan Inggris. Oh, negara kita, negara Indonesia menjadi sasaran bangsa asing dulu itu karena negara Indonesia kaya raya akan alamnya. Maka dari itu kita sebagai warga negaranya ya wajib menjaga, memelihara dan melestarikan negara tercinta ini ya. Itu.